Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom kali ini untuk membahas mengenai cara menaikkan organisasi atau kurang tenaga lapangan. Sekarang itu kita akan membahasnya melalui di slide berikut yang akan dijelaskan oleh owner kita, yaitu Pak Deden. Silakan Bapak. Ya. Oke, sudah nanti saya kasih pengarahan tentang gimana sih ke depan caranya ya, karena kita itu harus di-setting nih gimana untuk melakukan sistem atau kalau perang itu namanya apa? Ya sistem ya, harus ada teknik berjualan gitu. Kita harus bisa fleksibel, untuk itu kita bisa, karena namanya fleksibel itu akan berbeda-beda, mungkin kata Julpa, mungkin Tia, mungkin sebagainya. Nah, selama ini memang tidak bisa bilang jelek. Usia ini sudah mengikuti SOP yang ada, cuman masih ke depan lagi gimana nih agar tidak ada kebingungan gitu. Ada ada satu kesinkronisasian jika ada kesalahan tidak jauh-jauh dari situ gitu ya. Di pada topik kali ini kita akan membahas seputar cara menaikkan omset yang sepi. Nah, bukan masalah sepi di kita, karena ada beberapa toko yang memang masih sepi ya, dan kurang tenaga lapangan. Sekarang ini kita lagi ada kurang tenaga lapangan gitu. Ya, lanjut slide berikutnya. Boleh dijelaskan sama Ibu Hikmah, dibantu, silahkan. Ya, untuk pemasaran itu bisa sepi karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena bulan, jadi setiap bulan itu memang ada bulan-bulan tertentu yang misalnya konsumennya naik untuk pembelian gitu. Ada juga bulan-bulan tertentu yang konsumen kurang dalam pembeliannya gitu. Yang kedua karena teknik yang salah. Selain itu, kalau untuk kurang tenaga lapangan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama bisa sakit, yang kedua untuk menghemat operasional, yang ketiga overload pesanan. Oke. Jadi menambahkan pemasaran itu sepi kenapa? Karena bulanan ya. Sebenarnya itu bulan sebenarnya ya, kalau biasa-biasanya agak landai, agak santai. Namun alhamdulillah berkat saya ngelihat powernya dari karyawan saya yang di CS, power di lapangan juga kelihatannya power ya kan. Kelihatan lah kayak Adudun ya kan, Anwar misalkan ada sebagian yang nggak mau sekarang jadi mau, yang tambah semangat dan lain-lain gitu ya. Itu tak luput dari sistem dan memang teknik kita agar lebih baik lagi ke depan. Nah, itu kita harus untuk admin CS juga untuk pemasaran, maksudnya pemasaran juga bagus. Kita berada di ranking pertama untuk di bulan ini. Kita kasih aplaus sebentar ya, tepuk tangannya dulu nih. Bulan ini kita mencapai 490 juta ya, itu berkat kita semua ya. Nah, namun kita kalau misalkan di bulan-bulan sepi, kita memang harus harus bisa menyesuaikan, bisa fleksibel. Apa nih masalahnya? Nah, nanti kita akan bahas lagi apa sih masalahnya. Yang kedua karena ya tadi tekniknya yang salah gitu. Teknik yang salah bisa menyebabkan terjadinya ya penjualan yang landai atau sepi gitu ya, seperti itu. Kalau lapangan ya sakit, menghemat operasional dan overload pesanan, itu saya jabarkan lagi karena memang seperti itulah umumnya. Oke, lanjut pada slide berikutnya, Hikmah. Slide selanjutnya yaitu tahu masalah dan harus bisa memperbaikinya. Itu maksudnya gimana, Bu Hikmah, maksudnya? Boleh dijelaskan lah jadi. Jika ada pesanan yang landai tadi ya, penjualan yang landai, kita harus bisa menganalisis masalahnya dan berusaha mencoba memperbaiki apa nih yang salahnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap. Apakah itu di pemasaran kah? Apakah itu di CS kah yang
tidak terampil apa itu di lapangannya yang judes ya kan, atau nggak bisa dikompromiin, itu bisa aja dan lain sebagainya. Oke, lanjut selanjutnya. Tahu produk apa yang dijual. Oke. Ya, berarti kita tahu dong produk apa sih yang sekarang kita lagi pasarkan gitu. Paham akan produk yang dijual. Oke, untuk tahu produk yang dijual, boleh ditambahkan sama Tia, gimana maksudnya nih? Tahu produk apa yang dijual? Iya, jadi tahu produk apa yang dijual itu juga salah satu poin terpenting sebagai kita penjual. Jadi cara kita menjelaskan ke customer itu juga kita tahu bagaimana sih keuntungannya dan produk ini tuh bahan bakunya apa-apa, standar-standarnya itu apa-apa. Jadi kita bisa menjelaskan gitu, Kak. Oke, jadi untuk ke customer seperti itu, untuk ke sistem kita harus tahu nih produk apa nih yang bisa meningkatkan omset secara signifikan, produk apa yang memang ada tapi hanya sebagai apa ya, menaikkan atau buat cash flow aja lah, buat apa, menambah-nambah operasional gitu ya. Seperti itu kita harus tahu nih untuk sistem kita seperti apa nih. Oke, lanjut silakan Hikmah. Goreng rumah sakit solusi dari target. Karena produk utama dari penjualan kita adalah gorden rumah sakit gitu. Ya, kenapa jadi produk utama? Kenapa value-nya apa tuh? Fiturnya apa sehingga menjadi produk utama gitu, atau bisa memecahkan masalah dari pemasaran kita? Kenapa itu? Ya karena goreng rumah sakit kan merupakan produk unggulan kita ya. Selain itu juga itu profitnya lebih besar dari produk-produk lain karena kita juga produksinya sendiri gitu Pak. Oke, menambahkan boleh Julpa, apa maksud dari gorden rumah sakit solusi dari target apa? Karena produk gorden rumah sakit memiliki keuntungan yang lebih besar dari produk yang lainnya. Ya, kalau berbicara dengan finansial, berarti berbicara dengan uang, berbicara dengan target. Ya, gorden rumah sakit ada solusi. Jadi gini, saya mempunyai banyak cabang. Kalaulah cabang itu menjual produk selain gorden rumah sakit, tidak ada untungnya, habis sama tiket, ya buat apa? Pak, hapus jangan. Siapa tahu dari produk itu ada yang meledak, atau siapa tahu mau tanpa pasang, atau siapa tahu ada tim lapangan itu lagi fit, lagi ada di daerah itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya gorden rumah sakit, kita hajar karena ini adalah fokus dari produk kita. Paham ya? Misalkan Bekasi, Suntek 1,5 juta harus dipasang, ya tanpa pasang aja, kecuali ada rute-rute yang lain gitu ya. Jadi risiko manajemen sama seperti itu kita harus fokuskan risk manajemen sama skala prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom kali ini untuk membahas mengenai cara menaikkan organisasi atau kurang tenaga lapangan. Sekarang itu kita akan membahasnya melalui slide berikut yang akan dijelaskan oleh owner kita yaitu Pak Deden. Silakan Bapak. Oke, sudah, nanti saya kasih pengarahan tentang gimana sih ke depan caranya ya, karena kita itu harus di-setting nih gimana untuk melakukan sistem atau kalau perang itu namanya apa? Yes, sistem ya, harus ada teknik berjualan gitu. Kita harus bisa fleksibel, untuk itu kita bisa, karena namanya fleksibel itu akan berbeda-beda, mungkin kata Julpa, mungkin Tia, mungkin sebagainya. Nah, selama ini memang tidak bisa
bisa bilang apa jelek. Saya bilang ini sudah mengikuti SOP yang ada, cuman masih ke depan lagi gimana nih agar tidak ada kebingungan gitu. Ada apa ya namanya, ada satu kesinkronisasian jika ada kesalahan tidak jauh-jauh dari situ gitu ya. Di pada topik kali ini kita akan membahas seputar cara menaikkan omset yang sepi. Nah, bukan masalah sepi di kita karena ada beberapa toko yang memang masih sepi ya dan kurang tenaga lapangan. Sekarang ini kita lagi ada kurang tenaga lapangan gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Boleh dijelaskan sama Ibu Hikmah, dibantu silahkan. Ya, untuk pemasaran itu bisa sepi karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena bulan, jadi setiap bulan itu memang ada bulan-bulan tertentu yang misalnya konsumennya naik untuk pembelian gitu. Ada juga bulan-bulan tertentu yang konsumen kurang dalam pembeliannya gitu. Yang kedua karena teknik yang salah. Selain itu, kalau untuk kurang tenaga lapangan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama bisa sakit, yang kedua untuk menghemat operasional, yang ketiga overload pesanan. Oke. Atau banyaknya Jadi ya, jadi menambahkan pemasaran itu sepi kenapa? Karena bulanan ya. Sebenarnya itu bulan ini bulan sebenarnya ya kalau biasanya agak landai, agak santai. Namun alhamdulillah berkat saya ngelihat powernya dari dari karyawan saya yang di CS, power di lapangan juga kelihatannya power ya kan. Kelihatan lah kayak Adudun ya kan, Anwar misalkan ada sebagian yang nggak mau sekarang jadi mau, yang tambah semangat dan lain-lain gitu ya. Itu tak luput dari sistem dan memang teknik kita agar lebih baik lagi ke depan. Nah, itu kita harus untuk admin CS juga untuk pemasaran, maksudnya pemasaran juga bagus. Kita berada di ranking pertama untuk di bulan ini. Kita kasih aplaus sebentar ya, tepuk tangannya dulu nih. Bulan ini kita mencapai 490 juta ya, itu berkat kita semua ya. Nah, namun kita kalau misalkan di bulan-bulan sepi, kita memang harus harus bisa menyesuaikan, bisa fleksibel. Apa nih masalahnya? Nah, nanti kita akan bahas lagi apa sih masalahnya. Yang kedua karena ya tadi tekniknya yang salah gitu. Teknik yang salah bisa menyebabkan terjadinya ya penjualan yang landai atau sepi gitu ya, seperti itu. Kalau lapangan ya sakit, menghemat operasional dan overload pesanan itu saya jabarkan lagi karena memang seperti itulah umumnya. Oke, lanjut pada slide berikutnya, Hikmah. Slide selanjutnya yaitu tahu masalah dan harus bisa memperbaikinya. Itu maksudnya gimana, Bu Hikmah maksudnya? Boleh dijelaskan lah jadi. Jika ada pesanan yang landai tadi ya, penjualan yang landai, kita harus bisa menganalisis masalahnya dan berusaha mencoba memperbaiki apa nih yang salahnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap. Apakah itu di pemasaran kah? Apakah itu di CS kah yang tidak terampil? Apa itu di lapangannya yang judes ya kan? Atau nggak bisa dikompromiin, itu bisa aja dan lain sebagainya. Oke, lanjut selanjutnya. Tahu produk apa yang dijual. Oke. Ya, berarti kita tahu dong produk apa sih yang sekarang kita lagi pasarkan gitu. Paham akan produk yang dijual. Oke, untuk tahu produk yang dijual, boleh ditambahkan sama Tia gimana maksudnya nih? Tahu produk apa yang dijual. Iya, jadi tahu produk apa yang dijual itu juga salah satu poin terpenting sebagai kita penjual. Jadi cara kita menjelaskan ke customer itu juga kita tahu bagaimana sih keuntungannya dan produk ini tuh bahan bakunya apa-apa, standar-standarnya itu apa-apa. Jadi kita bisa menjelaskan gitu, Kak. Oke, jadi untuk ke customer seperti itu, untuk ke sistem kita harus tahu nih
produk apa nih yang bisa meningkatkan omset secara signifikan, produk apa yang memang ada tapi hanya sebagai apa ya, menaikkan atau buat cash flow aja lah, buat apa, menambah-nambah operasional gitu ya. Seperti itu kita harus tahu nih untuk sistem kita seperti apa nih. Oke, lanjut silakan Hikmah. Gorden rumah sakit solusi dari target. Karena produk utama dari penjualan kita adalah gorden rumah sakit gitu. Ya, kenapa jadi produk utama? Apa kenapa value-nya apa tuh? Fiturnya apa sehingga menjadi produk utama gitu, atau bisa memecahkan masalah dari pemasaran kita? Kenapa Hikmah? Ya karena gorden rumah sakit kan merupakan produk unggulan kita ya. Selain itu juga itu profitnya lebih besar dari produk-produk lain karena kita juga produksinya sendiri gitu Pak. Oke, menambahkan boleh Julpa, apa maksud dari gorden rumah sakit solusi dari target apa? Karena produk gorden rumah sakit memiliki keuntungan yang lebih besar dari produk yang lainnya. Ya, kalau berbicara dengan finansial, berarti berbicara dengan uang, berbicara dengan target ya. Gorden rumah sakit ada solusi. Jadi gini, saya mempunyai banyak cabang. Kalaulah cabang itu menjual produk selain gorden rumah sakit, tidak ada untungnya, habis sama tiket, ya buat apa? Pak, hapus jangan. Siapa tahu dari produk itu ada yang meledak, atau siapa tahu mau tanpa pasang, atau siapa tahu ada tim lapangan itu lagi fit, lagi ada di daerah itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya gorden rumah sakit, kita hajar karena ini adalah fokus dari produk kita. Paham ya? Misalkan Bekasi, Suntek 1,5 juta harus dipasang, ya tanpa pasang aja, kecuali ada rute-rute yang lain gitu ya. Jadi risiko manajemen sama seperti itu kita harus fokuskan risk manajemen sama skala prioritas.